kakak, perkenalkan nama saya Josephan Dominik Berlaka. Kali ini saya akan menceritakan keragaman di rumah saya. Di tempat tinggalku, aku punya banyak teman, baik teman laki-laki atau perempuan, dan usianya pun berbeda-beda, jadi tidak hanya bermain dengan yang sesuai seusiaku saja, tapi juga usia yang di bawah aku dan usia yang di atas aku. Dan juga kita tidak satu sekolah dan agama kami pun berbeda-beda. Kadang kami pun saling berbeda pendapat dalam bermain, tapi kami bisa menerima perbedaan dan dapat diselesaikan dengan baik sehingga perbedaan itu tidak menimbulkan permusuhan. Itulah keragaman dengan teman bermainku. Terima kasih kakak-kakak dan juga teman-teman. Firman Tuhan hari ini kita tidak boleh pilih teman. Kita juga harus berbagi makanan sama teman-teman. Terima kasih kakak Layan. Terima kasih kakak Layan. Ini bless you. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Dadah. Ini untuk kakak. Ini aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, dadah. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Kamanda yakin adik-adik di rumah sehat semua. Sudah siap mau mulai impak kita pada hari ini? Kalau sudah siap, kita mau pemanasan dulu. Lagu pertama, kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus, Manis dan Indah. Mainkan musiknya Kak Sasa. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Kasih Yesus. Kita mau lanjut ke lagu kita yang kedua, yaitu Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, hai, haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, hai, haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Biar makin semangat, kita lanjut ke lagu kita yang ketiga, Kedua Tanganku Mempunyai Jari. Mainkan musiknya Kak Sasa. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Loncat kanan, loncat kiri, puji nama Tuhan.
Adik-adik, kita akan masuk ke dalam ibadah kita, tapi sebelumnya siapkan dulu Alkitab dan Kidung Cerianya. Kalau sudah siap, kita akan menyanyikan Mars Pokat PA. Jangan lupa sambil bangkit berdiri adik-adik. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Untuk membuka ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 339, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah badan. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Adik-adik, mari kita berdoa meminta bimbingan Roh Kudus untuk menyertai kita dalam ibadah hari ini. Lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga nanti selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca nats pembimbing kita pada hari ini yang terambil dari Daniel 7 ayat 14. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 257, Ku Nyanyi Senang. Ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, yang beri makanan serta pakaian, dan jaga hidupku supaya tetap. Sebelum kita mau mulai, kita bersatu dalam doa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pada hari ini. Kami sebentar lagi akan ibadah kepadamu. Kiranya Tuhan berkati kami, bimbing kami, agar kami bisa mendengarkan firman-firman dari-Mu ya Tuhan.
dan berkati juga adik-adik layan yang mengikuti ibadah ini. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Jogi. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita buka dulu Alkitab kita yang terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-5 ayat 17 sampai dengan 26. Kitab Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan 26. Ya, bagi adik-adik yang sudah buka kitabnya, yuk kita baca sama-sama. Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan 26. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung orang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap rumah itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikian pembacaan Alkitab. Oke adik-adik, sekarang Kak Jogi mau menceritakan cerita yaitu orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi adik-adik, pada suatu hari ada orang lumpuh yang sakit, yang kakinya itu tidak dapat bisa digerakkan. Nah, sehingga dia hanya dapat bisa berbaring di rumahnya saja. Dan pada suatu hari ada 4 temannya yang mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di kota Kapernaum. Dan lalu mereka memberitahukan kepada orang lumpuh tersebut bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakitnya tersebut. Lalu mereka bersama-sama membawa orang lumpuh tersebut dan menggotongnya menggunakan bambu ya adik-adik. Tapi suatu ketika mereka tidak dapat masuk ke rumah di mana Tuhan Yesus sedang memberitakan firman Allah. Dan apa yang dilakukan oleh mereka adik-adik? Kemudian mereka naik ke atas atap rumah itu dan membongkar atap rumah tersebut. Mereka meletakkan temannya atau orang lumpuh tersebut tepat di depan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sedang memberitakan firman Allah adik-adik. Nah, situ Tuhan Yesus melihat usaha mereka untuk datang, dan Tuhan Yesus berkata pada orang lumpuh tersebut bahwa, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus berkata bahwa "Anakku, dosamu sudah diampuni," tepat di hadapan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Di situ orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kebingungan, kenapa Tuhan Yesus ini menghujat Allah, karena yang mereka tahu bahwa di hukum Taurat yang dapat mengampuni dosa itu hanya Allah. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi dan
orang-orang ahli-ahli Taurat tersebut bahwa mengapa kamu memikirkan hal tersebut. Nah, dapat kita lihat nih di ayatnya yang ke-22 sampai 24. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Di sini Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa Dia adalah Mesias yang diutus oleh Allah untuk mengampuni dosa umat manusia di situ adik-adik. Ini adik-adik. Lalu di sini juga Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh tersebut, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Gimana ayatnya adik-adik? Di lanjutan ayat yang ke-24 adik-adik. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Dan apa yang terjadi adik-adik? Seketika itu juga orang lumpuh tersebut dapat sembuh dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Nah, di sini cerita orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini membuat banyak orang yang melihatnya itu juga memuliakan Allah. Nah, adik-adik, inti firman dari Kak Yogi pada pagi hari ini mau mengajarkan kita yang pertama itu bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kuasa untuk mengampuni dosa manusia ya adik-adik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di sini dapat kita lihat bahwa adanya rasa peduli teman-teman orang lumpuh itu untuk menyembuhkan orang lumpuh tersebut dengan cara membawa orang lumpuh tersebut ke Tuhan Yesus. Dan juga selain peduli juga memiliki iman adik-adik. Iman percaya terhadap Tuhan Yesus bahwa Dia dapat menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Sini adik-adik, kakak harap bahwa adik-adik semua dapat memiliki hati yang peduli terhadap teman-teman adik-adik yang sakit. Bagaimana Kak cara menerapkannya? Itu dengan berdoa dan memberikan semangat bagi teman-teman adik-adik yang sedang sakit atau sedang terkena virus COVID-19 ya adik-adik. Kita doakan teman-teman adik-adik dan berikan semangat. Ayo semangat, kamu pasti bisa untuk sembuh dan dapat ikut bersama kita lagi untuk IMPA minggu depan ya. Lalu yang kedua, yang pertama itu tadi memiliki rasa percaya bahwa Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, ketika kita sakit, biar kita sembuh, bagaimana caranya adik-adik? Ya, pertama kita berdoa pada Tuhan dan berusaha untuk sembuh. Caranya yaitu dengan periksa ke dokter, makan dan minum obat-obatan yang telah diberikan oleh dokter adik-adik. Oke, itu saja inti firman dari Kak Yogi. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Baik, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas untuk kelas tanggung nih, yaitu kita mau membuat video cerita. Nah, video cerita apa sih yang mau dibuat? Oke, jadi kakak ingin adik-adik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kakak sampaikan ini dengan cara adik-adik bercerita lewat video. Nah, yang pertama yaitu ini. Nah, jika orang tuamu sakit perut, apa yang akan kamu lakukan? Nah, kan di sini tadi kita baru aja belajar tentang Tuhan Yesus menyembuhkan ya, Tuhan yang menyembuhkan. Nah, jadi kalau misalnya orang tuamu sakit perut, apa yang akan kamu lakukan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kamu melihat temanmu jatuh dari sepeda, apa yang akan kamu lakukan? Nah, kemudian yang ketiga, jika adikmu sakit demam, apa yang akan kamu lakukan? Nah, dari tiga hal ini, adik-adik ya dijawab ya semuanya dalam bentuk
cerita dalam bentuk video dengan bercerita, oke? Nah, kakak tunggu ya hasilnya. Adik-adik bisa mengumumkan hasilnya kepada kakak lainnya di lingkungan masing-masing. Baik, sekian dari kakak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Untuk meresponnya, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bekal, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, kita mau masuk doa syafaat. Tadi kita sudah mengenal firman, mari kita lipat tangan lagi dan tutup mata lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami kembali lagi denganmu. Kami sebentar akan mau berdoa untuk teman-teman kami pada hari ini yang sudah hadir dan sudah mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhan mau bimbing, mereka Tuhan mau berkati agar mereka lagi lebih rajin lagi untuk beribadah denganmu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk firman kami yang telah kami dengar. Kiranya apa yang firman kami telah sampaikan kepada adik-adik ini bisa dilakukannya dalam kehidupannya mereka sehari-hari Tuhan, dan menjadi anak teladan dan taat kepadamu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, yang kurang sehat. Kiranya Tuhan mau berkati, Tuhan mau pulihkan, dan makanan dan minuman mereka makan agar mereka bisa sembuh dan pulih kembali dan bisa melakukannya aktivitas seperti biasa. Tuhan, kami juga mau berdoa juga untuk bangsa negara kami, di mana negara kami ini sudah pulih, sudah sembuh Tuhan, tapi Tuhan tetap pulihkan bangsa kami. Tuhan mau juga berkati presiden kami dan jajarannya Tuhan, agar kiranya Tuhan mau berkati atas program-program dan tugas yang dijalankannya, dan agar bisa bertanggung jawab Tuhan, dan masyarakat kami bisa damai Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keenam pelekat kami, terutama untuk pelekat pelayanan anak. Kiranya Tuhan mau berkati dalam program ini Tuhan, dimana program ini akan kiranya Tuhan ikut campur tangan agar program-program kami bisa bekerja dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, ini doa kami panjatkan Tuhan. Tuhan, pelihara doa kami yang dalam nama Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah makanan pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Hanya Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Tata cara pemberian persembahan, adik-adik dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop, lalu depannya dituliskan impa tanggal berapa dan jumlahnya berapa. Dapat disetorkan ke sekretariat gereja. Minta tolong papa mamanya ya. Sekarang sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 152, Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada
Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan. Berkatilah apa yang telah kami berikan agar dapat membangun pelayanan kesaksian-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Jogi. Pada minggu pagi hari ini, kakak akan memberitakan Warta Pelkat PA. Yang pertama, kakak mengucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah mengikuti IMPA online pada minggu pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas dan dikumpulkan ke kakak layan di lingkungan masing-masing ya. Oke, selanjutnya, adik-adik pada minggu ini akan diadakan penilaian akhir semester bagi adik-adik yang meminta nilai agama. Info lebih lanjut akan diinformasikan pada grup khusus minta nilai agama ya adik-adik. Dan bagi adik-adik yang belum masuk atau bergabung pada grup WhatsApp, dapat adik-adik tanyakan ke kakak layan di lingkungan masing-masing ya, agar dapat bergabung dan dapat mengetahui informasi lebih lanjut mengenai penilaian akhir semester yang akan diadakan oleh PLKPA ya adik-adik. Oke adik-adik, itu saja warta PLKPA yang kakak sampaikan. Terima kasih. Selamat hari Minggu dan berkati. Adik-adik, sudah saatnya kita di akhir ibadah kita. Untuk menutup ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 267, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah. Kita akan berdoa nutup dan minta berkat kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati aktivitas kami, sekolah kami dalam 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan mau menyertai kami, membimbing kami dalam aktivitas seminggu ke depan ya Tuhan, agar kami juga bisa kembali berkumpul, beribadah lagi, beribadah denganmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.